Ya, kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 8, ayat 21 sampai 30. Ini boleh diberi judul, percaya atau matilah di dalam dosamu. Ya, tidak dapat dipastikan, tetapi rupanya ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Di sini, di dalam bagian ini, mereka tetap bingung, mereka tetap menolak dia. Ya, mengapa? Karena mereka dari alam yang berbeda. Dia dari atas, mereka dari bawah. Dia dari alam terang, mereka dari dunia ini. Dan di akhir ayat-ayat ini, ada orang yang percaya kepadanya. Pasal 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati di dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Istilah ini yang diterjemahkan pergi di sini, dalam bahasa Yunani dia memakai kata hupago. Hupago di sini berarti pergi dari, tetapi dapat juga kadang berarti meninggal dunia. Sesudah dia disalibkan dan sesudah dia naik ke surga, mereka masih mencari dia. Mungkin ini berarti bahwa mereka akan mencari dia, tidak memahami bahwa dia sudah naik ke surga, atau ini berarti mereka tetap mencari Mesias, suatu usaha yang sia-sia karena mereka telah bertemu dengan Mesias dan mereka menolak Mesias. Di dalam ayat ini, dia mengulangi dengan kata-kata yang berbeda, sedikit berbeda, apa yang dia katakan di dalam pasal 7 ayat 33 sampai 34, yaitu, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Tetapi di sini, dia menambahkan suatu pernyataan bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Dosa hamartia di sini, dosa di sini memakai bentuk tunggal. Nanti pernyataan ini akan diulangi 2 kali di dalam satu ayat. Tetapi nanti diulangi di dalam bentuk jamak. Dosa tunggal apa adalah dosa yang dimaksudkan di sini? Ya, rupanya dosa ketidakpercayaan. Mereka berdosa karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan adalah sebabnya mereka akan mati di dalam dosa mereka. Pasti mereka akan berkata bahwa mereka mencari Mesias, tetapi sebenarnya mereka telah bertemu dengan Mesias dan mereka menolak dia. Maka mereka akan mati di dalam dosa itu. Dan mustahil mereka pergi ke sana, ke surga. Pasal 8 ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang? Sekali lagi mereka tidak memahami perkataan Tuhan Yesus. Perkataan ini hampir sama dengan apa yang dikatakan di dalam pasal 7 ayat 35. Di situ mereka berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Apakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang-orang Yunani? Atau juga kata Yunani di situ dapat merujuk pada orang Yahudi yang sudah berbahasa Yunani. Ya, kedua paham ini merupakan kata atau nubuatan yang bersifat ironis. Satu, dia tidak akan membunuh diri, tetapi mereka akan membunuh dia. Dan dua, dia sendiri tidak akan pergi kepada perantauan,
Tetapi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus memang akan pergi kepada orang-orang Yahudi di perantauan dan juga orang-orang bukan Yahudi yang tersebar luas di seluruh dunia sebenarnya. Pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Ini sebenarnya agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat suatu terjemahan harfiah di sini. Kamu, jamak itu, kamu, kalian, kamu semua, katakanlah. Kamu berada dari hal-hal yang di bawah. Aku berada dari hal-hal yang di atas. Kamu berada dari dunia ini. Aku tidak berada dari dunia ini. Ya, sulit diterjemahkan secara harfiah. Kamu, sekali lagi jamak itu, kamu berada dari dunia ini. Aku tidak berada dari dunia ini. Seperti apa yang dijelaskan dari Carson di dalam buku tafsirannya, Tuhan Yesus menguraikan ini dengan jelas di tengah-tengah dugaan-dugaan mereka. Dia menyatakan bahwa dia dan mereka muncul dari dua alam yang berlainan, bahkan berlawanan. Tuhan Yesus berasal dari alam atas. Mereka berasal dari dunia ini. Oleh karena ini, maka sia-sialah ia menjelaskan hal-hal ini kepada mereka. Jelas, mereka tidak akan paham mengenai dia. Kesalahpahaman mereka dijelaskan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak akan pergi ke suatu tempat di dunia ini karena dia tidak berasal dari dunia ini. Dia tidak seperti mereka. Mereka berasal dari bawah, dari dunia ini. Dia akan pergi kembali ke surga di atas, di tempat asalnya. Sia-sialah, sekali lagi sia-sialah dia menjelaskan lebih lanjut daripada ini kepada mereka. Jika mereka akan memahami mengenai dia dan mengenai segala ini, mereka harus dididik oleh Allah. Seperti Tuhan menjelaskan ya di dalam pasal 6 ayat 45. Pasal 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Di sini kata dosa tidak nyata dalam bahasa Indonesia, tapi di sini ini berubah menjadi jamak. Dua kali ini dosamu ini jamak di dalam bahasa Yunaninya. Oleh karena mereka dari bawah, maka mereka harus mati di dalam dosa-dosa mereka. Hanya ada satu jalan keluar dari masalah ini. Mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan mereka harus percaya bahwa aku ada. Ungkapan aku ada, ini Yunaninya ego emi, ini berkaitan erat dengan nama yang barangkali tetapi tidak pasti diucapkan Yahweh dan ditulis Tuhan dengan huruf besar di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Ya, ungkapan ego emi ini, jika disusuli dengan suatu predikat, misalnya, aku adalah roti hidup, di situ roti hidup adalah predikat, ya boleh juga seperti itu. Apakah di dalam pernyataan ini ada predikat yang dapat dipahami dari konteks? Ya, jika kita kembali ke ayat 12, mungkin kita berpikir dia berkata, aku adalah terang dunia. Tetapi ayat 12 jauh dari ayat ini. Ada paham yang
lebih kuat, tetapi lebih jauh dari pikiran musuh-musuh Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan yang lain yang lebih kuat sebenarnya adalah bahwa mereka harus percaya bahwa aku adalah, berarti mereka harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Untuk ini, lihatlah dalam Yesaya pasal 40 sampai pasal 55, aku adalah di situ. Dan juga jelas Keluaran pasal 3 ayat 14. Ini cukup mudah untuk kita yang membaca Injil Yohanes dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita memahami dan menerima ini. Tetapi ini jelas jauh dari pikiran musuh-musuh Tuhan Yesus Kristus. Jelaslah, tidak cukup percaya bahwa Tuhan Yesus adalah rabi yang luar biasa atau nabi yang menonjol. Manusia harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan Allah yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Dengan iman seperti itu, mereka tidak mati di dalam dosa-dosa mereka. Ini suatu pernyataan Injil yang luar biasa. Saya bacakan ulang. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, atau aku adalah, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Pasal 8 ayat 25. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa yang ku katakan kepadamu pada mulanya. Ya, mereka bingung. Hampir kita dapat mendengar mereka bersungut-sungut di antara mereka. Apa yang dia katakan? Percaya bahwa aku ada? Itu tidak merupakan kalimat lengkap. Apa maksudnya? Pada saat yang sama kita paham mereka yakin dia bukan Tuhan Allah yang diceritakan di dalam kitab suci mereka. Arti itu jauh dari pikiran mereka. Maka siapakah dia? Sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling penting yang dapat manusia tanyakan. Tetapi sejak semula, secara konsekuen, Tuhan Yesus mengatakan yang sama sejak permulaannya. Pasal 8 ayat 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Sebagai dia yang datang untuk menyatakan Allah Bapa, sesuai pasal 1 ayat 18, sebagai dia yang datang bercahaya di dalam kegelapan, sesuai pasal 1 ayat 5, dia masih punya banyak hal yang hendak dia katakan kepada mereka. Tetapi hal-hal inilah yang dia katakan kepada mereka, karena hal-hal inilah adalah apa yang dia telah dengar dari Allah Bapa yang telah mengutus dia. Pasal 8 ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya, di dalam Injil Yohanes seringkali kita melihat penjelasan. Boleh ayat ini ditulis dalam kurung sebagai suatu penjelasan yang diberikan kepada para pembaca oleh Rasul Yohanes. Dan ini menolong kita. Pasal 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, ego eimi. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, mereka akan mengangkat dia.
Istilah mengangkat, meninggikan, Yunaninya hupsoo, dapat mempunyai dua arti. Ini bersifat ambigu. Mereka akan mengangkat dia, menyalibkan dia. Dan di dalam pola pikir mereka, itu menjadi sesuatu yang sangat mempermalukan. Tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus, itulah kemuliaannya karena dengan disalibkan, dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Dia menyelesaikannya dengan sempurna. Maka itu kemuliaannya. Lebih lanjut, mengangkat, meninggikan Tuhan Yesus juga dapat berarti menyembah dia. Dan jika manusia bertobat dan menyembah dia, meninggikan dia, barulah mereka dapat sungguh memahami bahwa dia memang adalah yang ego emi. Dia adalah Tuhan Allah yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama, dan juga bahwa dia menuruti kehendak Allah Bapa. Jadi ini bersifat ambigu. Dari satu segi, mereka akan meninggikan dia untuk menyalibkan dia. Tapi dari segi yang lain, ada yang akan meninggikan dia, menyembah dia. Dan mereka yang menyembah dia, mereka memahami bahwa dia adalah ego emi itu. Dia adalah Tuhan Allah yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Barulah mereka dapat memahami jawaban yang benar pada pertanyaan, siapakah kamu? Jika mereka meninggikan dia dalam penyembahan. Pasal 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tema ini, kesatuan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, adalah tema yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Tema ketaatan Tuhan Yesus pada kehendak Allah juga penting. Kedua tema ini tidak dapat dipisahkan. Dia menikmati hadirat Allah karena dia melakukan kehendak Allah. Dan tema yang sama dikembangkan oleh Rasul Yohanes di dalam surat Yohanes yang pertama. Di situ dia menceritakan bagaimana kita dapat menikmati hadirat Allah, yaitu bersekutu dengan Allah. Tetapi itu merupakan lain cerita. Pasal 8 ayat 30. Pada waktu Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Pemakaian present participle, laluntos, di sini, berarti kita harus menerjemahkan pada waktu ini terjadi. Pada saat Tuhan Yesus berbicara. Bukan sesudah Tuhan Yesus berbicara. Pada saat, ini jelas. Karena ini present participle dalam bahasa Yunani. Pada saat itu, pada waktu itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, ini penting. Karena perkembangan kemudian di dalam ayat-ayat yang berikut. Keadaan itu semakin tegang. Dia mengucapkan kebenaran kepada mereka. Dia berkata, mereka jika tidak mau mati di dalam dosa mereka, mereka harus percaya bahwa dia adalah Tuhan Allah dari Perjanjian Lama itu. Dan di antara mereka banyak. Jadi percaya kepadanya. Firman Allah tidak berkata mereka berkata atau berpikir bahwa mereka percaya. Mereka sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ayat ini dan ayat-ayat yang berikut memunculkan banyak kebingungan di dalam para penafsir. Ada penafsir berkata bahwa di sini ada orang percaya, ayat 30, yang tidak selamat.
karena apa yang mereka lihat di dalam pasal 8 ayat 44. Orang percaya yang tidak selamat, ini sesuatu yang sangat asing di Injil Yohanes. Di Injil Yohanes, iman pada Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan. Pikirkanlah keadaan ini. Mereka rupanya berada di dalam pelataran bait Allah dan keadaan semakin tegang. Orang Farisi dan musuh-musuh yang lain melawan dia. Musuh-musuh itu disebut mereka di dalam ayat 19, 25, 27, 33, 39, 41, 42, dan 59. Mereka juga disebut orang-orang Yahudi di dalam ayat 22, ayat 48, 52, dan 57. Kata ini, kata mereka, kata orang Yahudi merujuk pada musuh yang melawan dia sepanjang perikop ini. Tetapi apakah mereka sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau hanya seolah-olah percaya? Yang dipakai di dalam ayat ini, pasal 8 ayat 30, percaya kepadanya adalah kata yang sama dengan apa yang dipakai di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dengan kata lain, mereka ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya menuruti Yohanes pasal 3 ayat 16. Mereka memiliki iman yang menyelamatkan. Dalam bahasa asli ini, kepadanya adalah eis auton. Percaya eis auton, percaya kepada dia, kepadanya, ini dipakai 16 kali di dalam Injil Yohanes. Dan hanya sekali di luar Injil Yohanes, yaitu Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Mau melihat ungkapan ini di Injil Yohanes? Lihatlah Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 18, pasal 6 ayat 40, dan pasal 7 ayat 39. Nah, dalam ayat 31, ungkapan percaya kepadanya adalah istilah percaya diikuti dengan kata ganti orang dalam kasus datif auto. Sebenarnya tidak ada kata kepada di dalam ayat 31, tetapi pemakaian kasus datif memberi arti kepadanya di situ. Ini juga dipakai Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 14 ayat 11. Pola itu, percaya dia, katakanlah, dipakai 13 kali dalam seluruh perjanjian baru. Pemakaian pola percaya dia dan pola percaya eis auton kepada dia tidak dapat dibedakan. Keduanya menceritakan iman dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan ini ditegaskan oleh Morris pada halaman 337 dan 455. Mungkin teologi tertentu memaksa orang untuk membedakan antara dua ungkapan ini, tetapi data pemakaian dua pola ini tidak mendukung adanya perbedaan di sini. Percaya Yesus dan percaya kepada Yesus. Ini iman yang menyelamatkan. Nah, kembali ke ayat kita dan perikop ini, Augustinus memahami apa yang terjadi di dalam situasi ini. Di dalam karangan Augustinus, Tractates on the Gospel of John, Tractate 41, alinea 2,
Augustinus menulis, singkatnya, orang Yahudi juga memahami dan menjawab dia. Bukanlah mereka yang sudah percaya, tetapi mereka di dalam orang banyak itu yang belum percaya. Singkatnya, di dalam ayat 30, ada orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemudian di dalam 2 ayat, Tuhan Yesus mengucapkan hanya 2 kalimat singkat, menghibur dan menguatkan orang percaya itu. Kemudian mereka, bukan mereka yang baru percaya, mereka yang tetap melawan dia, mereka itu berkeberatan. Kami tidak dihambakan, kami tidak perlu dibebaskan, dimerdekakan. Ya, singkatnya, ada yang percaya. Tuhan Yesus mengucapkan 1-2 kalimat kepada mereka, kemudian mereka yang tetap melawan Tuhan Yesus, bukan orang yang baru percaya, mereka yang tetap melawan Tuhan Yesus, mereka berkeberatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang jelas. Maka dengan paham ini, tidak ada orang percaya yang beberapa menit kemudian mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Ya, di dalam ayat-ayat ini, kita melihat mereka, musuh Tuhan Yesus Kristus, tetap bingung, tetap menolak dan melawan dia. Ini, ia menjelaskan, ada oleh sebab ia dan mereka berasal dari alam yang berbeda. Namun di akhir bagian ini, banyak orang juga yang percaya kepadanya.